Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Nah, coba perhatikan. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Tambahan ya. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Ngomong lo gue N. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Saya tuh masih heran teman-teman ya. Masih ada saja di kolom komentar yang mengatakan kamu tidak percaya keramat wali berarti kamu kafir ya. Karena kalau kamu tidak percaya dengan keramat para wali berarti kamu juga tidak percaya dengan mukjizat para nabi. Seperti yang dicontohkan katanya teman-teman, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah-kisah mukjizat para nabi, para rasul yang lainnya. Ini subhanallah teman-teman ya. Sampai ada yang mengatakan keramat wali itu sama dengan mukjizat para nabi, tidak bisa dinalar. Toib. Sebenarnya ini sudah beberapa kali saya jawab teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, mungkin dia nggak nonton video-video saya yang lainnya. Nih saya katakan ya, saya percaya, wallahi saya percaya dengan mukjizat para nabi, para rasul, dan saya percaya akan kisah-kisah keramat para sahabat nabi. Kenapa? Ya, karena ada dalilnya. Ya, ini jelas ya, karena ada dalilnya. Kisah Isra Mi'raj Rasulullah ada dalilnya, ada bukti otentiknya dalam Al-Quran. Sebagaimana surah Al-Isra ya, tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu penjelasan tentang mukjizat Rasulullah yang melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam teman-teman, lalu kembali lagi ke rumahnya. Maka wajib kita percaya ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian keramat para sahabat Nabi, salah satunya seperti Umar bin Khattab, dijelaskan dalam hadis, yaitu ketika Umar bin Khattab biasanya melewati sebuah gang, maka para jin atau syaitan takut dengan bayangan Umar bin Khattab. Maka wajib kita yakini. Kemudian hal hebat yang lainnya teman-teman, yaitu ketika Rasulullah pernah menaiki gunung Uhud bersama para sahabatnya, diantaranya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kalau nggak salah nggak ada Ali di situ ya. Disebutkan gunung Uhud sampai bergetar teman-teman ya, bergoyang. Maka Rasulullah mengatakan, Usbud Uhudun fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqan wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, karena sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid. Ini ada dalilnya teman-teman, maka wajib dipercaya. Bedanya mereka ini ketika menceritakan keramat-keramat mereka nggak ada buktinya, dan anehnya teman-teman, yang mereka ceritakan tentang keramat-keramat wali selalu dari klan mereka, dari klan Ba'alawi. Coba tunjukkan, pernah tidak mereka menceritakan tentang keramat Imam Bukhari, Imam Syafi'i ya, Imam Hanafi, kemudian ulama-ulama yang masyhur teman-teman, yang terkenal sampai dengan detik ini? Nggak pernah. Selalu yang diceritakan adalah keramat Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Faqihul Muqaddam ya, kemudian Habib-habib di kalangan mereka. Itu saja teman-teman, dan cenderung bertentangan dengan Al-Quran ya. Kalau keramat para sahabat Nabi tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak melebihi juga mukjizat para Nabi, para Rasul. Contoh seperti Umar bin Khattab yang setiap melewati gang, katanya di situ disebutkan bahwa syaitan lari karena takut dengan bayangan Umar bin Khattab. Itu nggak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena memang ada dalilnya. Kemudian kisah tersebut tidak melebihi, yaitu mukjizat para Nabi, para Rasul. Bedanya teman-teman, keramat-keramat yang mereka ceritakan ini buktinya nggak ada, kemudian cenderung melebihi mukjizat para nabi, cenderung mengungguli keramat para sahabat nabi, dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana teman-teman mau dipercaya ya, keramat wali kok bisa mengungguli mukjizat para nabi? Contoh, ada yang mengaku bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking ya, kemudian ada yang mengaku bisa mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, manusia termulia, terbaik di antara seluruh manusia yang awal sampai dengan yang akhir, hanya satu kali melakukan perjalanan mi'raj, dan itu pun jelas misinya, yaitu membawa perintah sholat. Kalau kalian mana buktinya ya? Mana buktinya? Nggak ada. Kalaupun ada tertulis di sebuah kitab karangan kalian. Dan yang paling aneh adalah kalian tidak pernah menceritakan keramat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, keramat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah menceritakan tentang keramat Imam Bukhari. Apakah mereka kurang wali? Apakah mereka tidak memiliki ilmu agama? Bukankah yang kita pelajari sampai dengan detik ini yang dinukil oleh para ulama adalah kitab-kitab mereka? Lalu anehnya kalian tidak pernah
pernah menceritakan tentang keramat-keramat ulama-ulama tersebut. Yang selalu kalian ceritakan adalah keramat Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian keramat Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Itu saja teman-teman ya. Dan kalau berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dinalar, nggak usah jauh-jauh bicara soal mukjizat, soal keramat. Banyak amalan ibadah yang tidak bisa dinalar teman-teman dengan akal kita. Akan tetapi wajib untuk diimani, wajib untuk dipercaya karena ada dalilnya. Contoh teman-teman, ketika kalian berwudu, kemudian wudu kalian batal karena kalian kentut. Sekarang pertanyaan saya, yang kalian basuh lubang kentut kalian atau kalian kembali berwudu? Kan kalian kembali berwudu ya. Padahal apa urusannya sebenarnya kalau dipikir secara nalar, secara akal, kita sudah berwudu tapi kita kentut. Justru kita kembali berwudu. Ya tapi itulah syariat teman-teman ya. Itulah dalil memerintahkan kita untuk berwudu kembali. Kemudian ada juga hal lain dalam urusan amal ibadah yang tidak masuk di nalar, tidak masuk di akal. Contoh, orang musafir ketika sudah lebih dari 3 hari, maka Rasulullah membolehkan orang-orang yang berwudu teman-teman mengusap bagian punggung kaki, bukan bagian telapak kaki teman-teman. Bayangkan kalau di Arab sana ada istilah khuf ya, sepatu terbuat dari kulit teman-teman. Maka ketika ada orang musafir menggunakan khuf tersebut, ketika dia berwudu, dia boleh untuk tidak membuka khuf tersebut atau sepatu dari kulit tersebut. Kemudian ketika akan membasuh bagian kaki, yang dibasuh adalah punggungnya saja teman-teman ya, bukan bagian bawah kaki. Secara nalar, secara akal tidak bisa diterima. Karena apa? Yang nginjak kotoran, yang nginjak tanah adalah bagian bawahnya kaki. Tapi justru yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah yang diusap bagian punggung kaki, bukan bagian bawah kaki. Ya tapi itulah syariat, itulah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita hanya membasuh bagian punggung, dan itu wajib untuk diterima meskipun bertentangan dengan akal kita. Maka teman-teman gak usah jauh-jauh kalau mau bicara masalah sesuatu yang tidak bisa dinalar ya. Cukup bicara masalah amal ibadah saja, banyak yang tidak bisa dinalar. Sama juga dengan video yang akan kita reaksikan kali ini teman-teman. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan orang sudah mati katanya, ketika digali kuburannya sudah puluhan tahun, ternyata di situ terlihat dia sedang duduk di dalam kuburannya membaca Al-Quran. Ini bagaimana bisa dipercaya bahwa ini adalah keramat teman-teman? Karena orang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Tugas orang sudah meninggal dunia adalah menerima balasan atas apa yang pernah dia lakukan di dunia. Justru keramat-keramat wali mereka teman-teman bukan hanya ketika masih hidup, tapi sudah meninggal dunia pun masih bisa mengeluarkan keramat. Ini kan bahlul, ini bertentangan dengan Al-Quran ya. Masa ada orang sudah meninggal dunia puluhan tahun tiba-tiba ketika digali kuburnya sedang baca Al-Quran ya. Di dalam kuburan itu tugas kita menerima balasan, entah itu balasan nikmat atau balasan keburukan atas apa yang pernah kita perbuat di dunia, bukan beramal ya. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib, kita simak dulu videonya. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan apa namanya nggak panas, kalau di sana kan panas. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Nah, coba perhatikan. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Tambahan ya. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong lo gue N. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh, ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita, cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir, enggak sih, tak nyawa apa? Apa? Janda bandegi. Bangun aku jawab kamu janda. Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabas,
tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habibie sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Nah, seperti itu teman-teman cerita dari Habib-Habib ini. Apakah ini bisa dipercaya sebagai keramat? Bayangkan teman-teman ya, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan sangat melampaui yaitu mukjizat para nabi, para rasul. Dan itu yang saya katakan di awal. Bayangkan teman-teman, Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya. Terputus amalan maksudnya tidak bisa beramal lagi kecuali dari 3 jalan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian dari doa anak yang soleh. Tapi bagi Habib-Habib ini teman-teman, nggak masalah menabrak sabda Rasulullah, nggak masalah menabrak firman Allah Azza wa Jalla. Bayangkan teman-teman, orang sudah meninggal dunia dari kalangan Habib-Habib mereka, wali-wali mereka, ketika digali kuburannya sudah puluhan tahun, tiba-tiba sedang duduk membaca Al-Quran. Ini kan luar biasa teman-teman ya. Di dalam kubur itu tugas kita hanya menerima balasan, entah itu balasan kenikmatan atau balasan azab atas perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Nggak ada orang di dalam kubur tugasnya yaitu beramal soleh, membaca Al-Quran, kah sholat, nggak ada itu ya. Beda kalau khususnya para nabi, para rasul. Sebagaimana Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'raj melihat di dalam kuburannya Nabi Musa sedang melakukan sholat, maka ini kekhususan bagi para nabi, para rasul. Dan sebagaimana yang saya katakan di awal teman-teman, selain keramat-keramat mereka ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, cenderung melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Coba tunjukkan saya, nggak usah kita bandingkan diri kita dengan para nabi, para rasul, dengan para sahabat nabi. Coba, pernah tidak ada riwayat Abu Bakar diriwayatkan ya membaca Al-Quran di dalam kuburannya, misalkan melalui mimpi ke apa segala macam? Nggak ada teman-teman ya. Atau siapa misalkan para ulama yang pernah digali kuburannya ya, siapa? Coba sebutkan. Pernah tidak tiba-tiba terlihat di situ sedang baca Al-Quran atau sedang sholat? Dan kalian harus perhatikan keganjilan dari cerita-cerita mereka teman-teman. Yang mereka ceritakan selalu adalah keramat Habib-Habib atau wali-wali yang sudah meninggal dunia. Apalagi di video tersebut kalau kalian perhatikan, katanya ketika digali kuburan si Habib tersebut ya, dia berpesan diam-diam, jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Tahu enggak kenapa ada narasi seperti itu? Kalau seandainya ini benar terjadi teman-teman, kemudian si penggali kubur itu benar-benar melihat ada seorang Habib yang sedang baca Al-Quran di dalam kuburannya, kemudian memberitahu masyarakat tentang kejadian tersebut teman-teman, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sengaja dibuatkan narasi-narasi seperti itu, tidak usah kamu ceritakan ya. Bahkan di video-video yang lain ada Habib-Habib yang berpesan, katanya tidak perlu kamu ceritakan tentang keramatku ini kecuali aku sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena kalau langsung diceritakan ya ketahuan bohongnya, ketahuan dustanya. Apalagi coba bayangkan ya, Habib tersebut yang baca Al-Quran di dalam kuburan itu mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa. Kalau kamu ceritakan maka kamu akan mati. Dan terbukti katanya teman-teman, orang yang melihat beliau sedang membaca Al-Quran di dalam kuburan tidak lama setelah menceritakan tentang kejadian tersebut, meninggal 1 minggu setelah menceritakan tentang kejadian tersebut. Ini kan luar biasa teman-teman ya. Maka saya katakan teman-teman, apakah cerita seperti ini yang mau dianggap sebagai keramat ya? Keramat itu terjadi ketika masih hidup di dunia. Kok anehnya bagi Habib-Habib ini bukan hanya ketika hidup di dunia, tapi sampai meninggal dunia pun masih membawa keramat-keramat. Ini luar biasa, dusta teman-teman ya. Maka teman-teman hati-hatilah, cerdas-cerdas dalam memilih guru ya, karena bergantung sekali pemahaman agama kita terkait dengan siapa yang kita jadikan sebagai guru kita, tempat kita mengambil rujukan ilmu agama. Dan tidak ada lagi yang akan kita bisa bawa mati teman-teman kecuali amalan agama. Dan tentunya amalan agama sangat bergantung terhadap pemahaman, dan pemahaman harus ditimba dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita teman-teman sebagai pengetahuan meskipun hanya sedikit. Kita doakan bagi para muhibbinya, teman-teman yang masih suka mengatakan seperti itu, Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.